Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Agustina, CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan saya dalam supervisi akademik berbasis coaching. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Bu Ulfa sibuk enggak? Sementara ini sedang tidak sibuk ya. Oh iya. KBM-nya kan masih ini. Belum terlalu efektif ya? Iya, kan diisi dengan kegiatan sanlat ya. Bu Ulfa ini beberapa hari lagi katanya Bu Ulfa akan ini ya melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Ya, saya sebagai observer ingin tanya-tanya dulu boleh ya Bu Ulfa? boleh. Ya. Nanti tujuan pembelajarannya yang akan dicapai apa Bu? Ya. Tujuan pembelajaran yang rencananya ingin saya capai di pertemuan yang akan datang, karena itu materinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Saya ingin berencana bahwa siswa-siswi yang saya ajarkan itu bisa meningkat dari sisi daya kritisnya, kemudian keaktifan belajarnya, sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi ada komunikasi dua arah gitu. Iya. Cenderung tidak student centered. Oh iya, tujuannya berarti tidak teacher centered iya, ya, tidak tapi teacher student centered. centered. Oh iya, berarti tujuan pembelajarannya tadi yang sebagaimana Bu Ulfa sampaikan bahwa pembelajaran di sini prosesnya lebih ke student center ya, keaktifan siswa dan daya kritis siswa. Oh iya, wah luar biasa, bagus sekali nih ya. Sepertinya kegiatan pembelajaran nanti akan menarik ya. Kemudian yang area pengembangan untuk kegiatan pembelajaran artinya gini, untuk mencapai tujuan tersebut, area pengembangan apa yang akan lebih difokuskan oleh Bu Ulfa dalam KBM tersebut Bu Ulfa? Tentunya area pengembangannya, karena tadi saya kan ingin mencapai daya kritis dan keaktifan, otomatis kan di sana harus adanya keterlibatan siswa secara langsung. Nah, untuk mencapai keterlibatan siswa secara langsung kan kita perlu tahu dulu bagaimana karakteristik siswa, sehingga saya berencana area pengembangan itu bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Tentunya mengakomodir bakat-bakat dan karakteristik dari masing-masing siswa, sehingga nanti dari hasil pembelajarannya diharapkan ada kualitas dari sisi produk yang berbeda gitu, karena kan dari bakat minat siswa berbeda, sehingga nanti diharapkan produk dari hasil pembelajarannya pun berdiferensiasi. Oh iya. Bu Ulfa tuh mengajar mata pelajaran PPKN. Oh PPKN. Oh iya PPKN. Nanti area pengembangannya fokus kepada diferensiasi produk tadi ya? Iya. Oh, tapi karena PKN itu tidak hanya menilai ranah kognitif, otomatis nggak hanya produk yang saya nilai, tapi selama proses pun asesmen nggak asesmen as produk saja, tapi selama proses itu proses juga menjadi penilaian ya. Jadi nanti penilaiannya ada penilaian assessment as learning assessment for learning ya juga ya Bu Ulfa. Wah, akan sangat ini ya, nanti area pengembangannya itu lebih kepada prosesnya, bukan hanya produknya juga seperti yang Bu Ulfa tadi sampaikan. Kalau diferensiasi kontennya gimana Bu Ulfa? Mungkin konten juga nanti, karena kan siswa itu akan dibagi per masalah, ada masalah-masalah mengenai HAM, otomatis untuk diferensiasi produknya nanti siswa ada yang menyajikan dalam bentuk infografis gitu ya, yang suka desain itu dalam bentuk infografis, yang suka bercuap-cuap itu hanya menyampaikan dari sisi public speaking, tapi tetap konten atau isi materinya harus saya nilai gitu. Jadi tidak hanya menilai dari sisi estetika saja, karena saya bukan guru seni gitu ya, tapi karena saya guru PKN, otomatis kontennya harus tetap dinilai, tidak hanya dari sisi estetik. Kemudian bagi siswa yang sukanya digital, mungkin bisa membuat sebuah video kemudian ditampilkan gitu ya, hasil analisisnya seperti itu. Iya, sepertinya berkaitan dengan ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir berkaitan dengan strategi tadi ya Bu Ulfa. Tadi Bu Ulfa sudah sampaikan bahwa target pembelajaran area pengembangan yang ada di diferensiasi konten, kemudian proses dan juga produk.
strategi apa nih nanti yang sudah Bu Ulfa siapkan untuk mempersiapkan pembelajaran? Strateginya tentunya karena keberhasilan suatu proses pembelajaran itu kan tidak instan ya Bu, harus mulai disiapkan dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dari tahap persiapan saya tentunya menyusun sebuah RPP dan RPP-nya itu sudah mengakomodir pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, mulai dari tahap pemilihan topik, kemudian bagaimana pembagian kelompok belajar siswa, dan yang tak kalah penting adalah saya menyusun strategi mulai dari metode, media, sampai dengan model pembelajaran. Untuk metodenya saya tidak menggunakan metode ceramah, tapi metodenya adalah dengan cara diskusi, kemudian modelnya adalah problem based learning. Tapi meskipun problem based learning, saya nanti akan tetap menilai sebuah produk tadi ya, mirip-mirip dengan PJBL gitu ya. Tapi di sini karena materinya tentang masalah HAM adalah problem based learning, tapi tetap ada produk yang akan saya nilai seperti itu. Dan media pun tak kalah penting. Saya menyiapkan handout bagi siswa yang sukanya membaca gitu ya, tapi juga menyiapkan slide-slide yang ditampilkan di PowerPoint gitu ya, supaya bagi siswa yang audio visual dia bisa sambil melihat tayangan. Saya sudah tidak sabar lagi nih melihat langsung proses pembelajaran yang dipimpin oleh Bu Ulfa nanti di kelas, karena sepertinya akan menarik Bu ya. Karena ini mungkin berkaitan dengan apa yang akan Bu Ulfa laksanakan ya nanti di kelas ya Bu Ulfa ya. Gimana Bu Ulfa? Kayaknya kita sudah selesai nih berbeda. Perasaan Bu Ulfa gimana sebelum melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar ini setelah percakapan kita hari ini? Tentunya saya berharap semoga rencana saya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, kemudian siswa-siswinya pun antusias, dan yang tak kalah penting tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai, tidak hanya kognitif tapi afektifnya. Semoga ya Bu Ulfa ya besok berjalan lancar kegiatannya. Mungkin itu dulu ya Bu Ulfa ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Untuk hari ini kalian sudah lebih rapi menggunakan seragam. Kemudian kondisi kelas juga sudah bersih dan rapi ya. Terima kasih. Oke, untuk hari ini kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, di minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu HAM, kemudian makna HAM dan juga ciri-ciri dari HAM. Kira-kira adakah yang ingin memberikan tanggapan ataupun masih ingat kira-kira apa yang kalian pahami tentang HAM? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan gelar. Hak yang melekat pada diri seseorang, ciri khasnya itu sudah ada pada sejak lahir ataupun belum lahir, dan hak tersebut harus dihormati oleh seluruh masyarakat maupun negara. Oke, jadi HAM itu adalah hak kodrati yang sudah melekat pada diri manusia bahkan sebelum dia lahir ya, berarti sejak di dalam kandungan. Ada yang ingin memberikan tanggapan kira-kira kok bisa sebelum dia lahir ternyata HAM itu sudah melekat pada si janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Kira-kira bukti konkretnya seperti apa? Karena pada masa di dalam kandungan kan si bayinya itu masih butuh nutrisi, kan itu termasuk hak. Oke, betul. Bagaimana seorang ibu bisa melindungi janin yang ada dalam kandungannya meskipun dia belum lahir. Itu sebagai salah satu bukti atau wujud bahwa seorang manusia belum lahir pun tetap mendapatkan hak asasi manusia. Kemudian kira-kira minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari HAM. Yang pertama, ciri-ciri dari HAM itu ada hakiki. Silahkan ada yang ingin mencoba berpendapat, masih ingat apa itu HAM yang bersifat hakiki? Ya, boleh sambil dibaca slide di PowerPoint ini ya.
Ada 4 dari ciri-ciri HAM. Boleh dibuka kembali buku catatannya sambil dibaca kembali kira-kira apa yang kalian pahami di minggu lalu ya tentang ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM itu bersifat hakiki. Kira-kira apa yang disebut hakiki? Boleh acungkan tangan? Ya. Hak yang sudah pasti melekat pada manusia sejak lahir. Oke, betul. Tepuk tangan. Yang kedua, ada hak yang bersifat universal. Apa itu universal? Warga negaraannya gitu ya. Oke, berarti yang disebut sebagai universal itu berlaku bagi siapa? Semua orang. Apakah hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja? Tidak. Tapi berlaku bagi semua manusia ya, tanpa membedakan misalkan ras, suku bangsa, agama dan lain sebagainya. Jadi enggak misalkan ada Latif mah gimana ya kalau Latif? Kasep? Oke. Jadi yang mendapatkan HAM itu tidak hanya yang ganteng gitu ya, tapi seluruh ciptaan Tuhan itu berhak mendapatkan HAM ya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak dapat dicabut. Kira-kira kalau yang dimaksud dengan tidak dapat dicabut seperti apa? Ya, Sofia? Oke, betul. Jadi hak itu akan tetap melekat pada keberlangsungan hidup seseorang. Tidak bisa misalkan ketika gelar atau Sofia umurnya sudah 18 tahun maka dicabut, dipindahkan sama Latif. Tidak seperti itu ya. Tapi dia itu akan tetap melekat sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang terakhir tidak dapat dibagi. Kira-kira seperti apa? Ya, silakan. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Oke, itu betul ya. Jadi semua warga negara mendapatkan porsi hak yang sama. Tadi kata Fadel, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya ya, seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Nilai-nilai ya. Ada nilai apa saja? Praksis. Kalau nilai dasar, kira-kira nilai yang seperti apa? Yang sesuai dengan 5 sila Pancasila. Kira-kira nilai dasar ini sifatnya fleksibel atau tetap? Kenapa disebut sebagai nilai yang tetap? Soalnya tidak bisa diubah. Kenapa tidak bisa diubah? Oke, karena Pancasila sebagai sebuah ideologi yang tidak bisa diubah. Kemudian, dalam nilai dasar ini kan ada 5 nilai yang terdapat dalam Pancasila. Apakah nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua? Iya. Maka dari itu, selain alasan utamanya tadi sebagai sebuah ideologi negara, karena dalam nilai dasar ini, nilai-nilainya itu disepakati oleh semua orang. Siapapun meyakini bahwa kelima nilai itu adalah nilai yang benar, ya, sehingga tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Kira-kira nilai instrumental itu seperti apa? Undang-undang. Kemudian TAP MPR, undang Perpu, apalagi Perda, Kepres dan lain sebagainya. Semua tata aturan peraturan itu kenapa disebut nilai instrumental? Berarti nilai instrumental ini adalah bentuk apa dari nilai dasar? Penjabaran. Jadi penjabaran dari nilai instrumental, nilai dasar itu adalah nilai instrumental. Fungsi dari nilai instrumental untuk apa? Oke, menjadikan patokan aturan gitu ya. Ada lagi? Nilai instrumental itu karena penjabaran dari nilai dasar, berarti kan kalau nilai dasar itu acuan nilainya, ya. Kalau nilai instrumental berarti aturannya, ya. Ketika nilai aturan dasarnya sudah ada di nilai dasar, bagaimana tata aturannya? Maka dijabarkanlah ke dalam sebuah aturan dalam nilai instrumental. Oke, betul. Yang ketiga ada nilai praksis. Kira-kira nilai praksis contohnya seperti apa?
Oke, betul, penerapan atau aktualisasi dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam bentuk kehidupan sehari. Oke, sudah betul ya. Ini ya tadi betul, nilai dasar itu ada 5 nilai. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Kemudian ada nilai instrumental, tadi urutannya sudah betul, ada Undang-Undang 45, TAP MPR, Undang Organik, Perpu, dan Perda. Kira-kira nih, kalau dalam tata urutan ini, kenapa UUD 45 menduduki posisi kedua setelah Pancasila? Ya, Hana? Oke, karena Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai sumber tertulis tertinggi. Jadi setelah Pancasila, maka urutan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pancasila sebagai apa fungsinya? Oke, sumber dari segala sumber hukum. Oke, betul ya. Nah, sekarang karena minggu kemarin kita sudah membahas ketiga bab tersebut, maka di minggu ini kita akan mencoba mempelajari 2 materi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM, dan yang kedua adalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Oke, langkah selanjutnya ada orientasi masalah. Silakan kalian amati gambar yang ada di slide ini. Kira-kira dari gambar-gambar ini apa yang bisa kalian tanggapi? Kira-kira gambar ini berkaitan tentang apa ya? Pembunuhan, perampokan, demo, KDRT, apalagi? Begal dan lain sebagainya. Perang ya, yang ini demo atau masuk juga ke dalam penjajahan ya. Oke, silakan, betul. Kira-kira dari keempat gambar ini, apakah keempat gambar ini termasuk kategori perilaku yang menjunjung tinggi HAM atau melanggar HAM? Melanggar. Oke, Ibu ingin coba, silahkan yang ingin menjawab acungkan tangannya. Kenapa keempat gambar ini dikategorikan sebagai perilaku pelanggaran HAM? Kalau tadi kalian sepakat ini semua melanggar HAM, kira-kira apa sih alasannya kok ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM? Oke, Aisyah boleh? Karena menghilangkan, merampas sebuah hak seseorang. Merampas hak seseorang. Contohnya yang mana nih? Contohnya yang begal. Yang begal. Apa yang dirampas kira-kira? Hartanya, oke, betul. Kemudian ada lagi yang lain? Oke, boleh? Yang pembunuhan. Pembunuhan. Kenapa pembunuhan dikategorikan sebagai sebuah perilaku pelanggaran HAM? Saya kan menghilangkan nyawa seseorang. Oke. Orang tersebut berhak untuk hidup. Oke, betul. Tepuk tangan ya. Jawabannya tepat ya. Yang pertama tadi kata Aisyah betul. Dari aksi pembegalan itu bisa saja merampas hak milik seseorang. Kemudian dari pembunuhan juga sama, bisa saja dia merampas hak hidup seseorang gitu ya. Kemudian ada tindakan KDRT. Kalau sekarang yang lagi booming apa ya KDRT itu? Ada lesti dan lain sebagainya ya. Oke, kalau ini adalah penjajahan. Penjajahan juga sama ya, termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Karena semua umat di dunia ini berhak untuk hidup gitu ya, dan merasakan kemerdekaan. Oke. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kalian simpulkan tentang kasus pelanggaran HAM? Tadi kalian sudah menyebutkan ya, HAM itu ada pembunuhan, ada pembegalan, ada KDRT. Lalu apa sih itu definisi dari kasus pelanggaran HAM? Silakan. Boleh nanti diedit ya, bisa diedit. Oke, silakan dibaca, ada jawabannya di itu.
Gak apa-apa dibaca aja. Sok. Jadi menurut buku yang saya baca atau menurut hasil kajian literatur bahwa ini gitu ya. Sok, boleh siapa? Siapa yang ingin mencoba? Latif mau? Aksa? Dibaca aja, Sok. Oke, bentar, Sok, bentar. Oke. Oke. Bentar, Abi. Bentar, Bi. Oke. Pengantar dulu. Badeku Aksa. Ya, siap. Oke, jadi tadi kalian sudah menyebutkan kan berbagai contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang ingin Ibu tanyakan, apa sih kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM? Silakan. Kalian lakukan literasi baca, boleh di buku, boleh browsing ya di internet. Kalian simpulkan apa itu kasus pelanggaran HAM. Silakan yang ingin menjawab. Oke, silakan Aksa. Jadi menurut buku yang saya baca, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang diatur dalam UU. Oke, betul. Jawabannya tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Aksa ya. Nah, ada lagi yang ingin mencoba memberikan tanggapan? Jadi, kalau begitu, kasus pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh siapa? Semua orang. Ya, siapa aja semua orang itu? Bisa masyarakat. Oke, bisa pejabat, bisa masyarakat, aparat penegak hukum pun bisa melakukan pelanggaran HAM itu. Kira-kira kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kan di minggu lalu kita sudah membahas ya, bahwa ada instrumen HAM. Instrumen HAM itu berperan sebagai acuan dalam membentuk perilaku warga negara supaya bisa taat akan hukum gitu ya, supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Tapi kenapa masih ada pelanggaran seperti itu? Kira-kira kenapa? Ya? Kenapa? Ada faktornya. Faktornya kira-kira apa? Yang pertama faktor eksternal. Oke. Yang kedua ada faktor internal. Oke, ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor internalnya apa kira-kira? Egois. Rendahnya kesadaran diri. Kemudian? Sikap tidak toleran. Kemudian kita lihat di sini jawabannya betul atau tidak ya. Nah, ya. Jawaban yang sudah kalian tadi simpulkan semuanya benar, bahwa faktor penyebab itu bisa dari faktor internalnya, bisa dari faktor eksternal. Apakah di sini masih ada yang suka membuli teman? Tidak, ya. Insya Allah tidak ya. Kalau dari tadi kan kita membahas bahwa kasus pelanggaran HAM itu seputar pembunuhan, pembegalan. Apakah perilaku membuli termasuk kategori pelanggaran HAM? Tidak. Termasuk. Alasannya kenapa kira-kira? Boleh acungkan tangan dulu. Boleh gelar, silakan. Mengganggu ketenangan seseorang. Ketika seseorang sudah terganggu ketenangannya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut? Depresi, marah, bunuh diri, apalagi balas dendam. Ketika dia sudah balas dendam, maka bisa menyebabkan pelanggaran HAM. Jadi tidak lagi menganggap sepele perilaku bullying ya. Kenapa? Karena dari bullying seorang bisa tersinggung. Ketika sudah tersinggung, maka segala cara bisa saja terjadi sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM bisa terjadi ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini salah satu contoh lagi ya. Ternyata kecanggihan teknologi juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya nih salah satunya ada percintaan ya. Ada yang kenalan lewat FB gitu ya, lewat
WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia tidak memiliki iman yang cukup, dia diajak ketemu dan lain sebagainya. Kemudian dia digauli sampai dengan dibunuh gitu ya. Maka dengan itu kalian harus bisa memfilter ya. Meskipun kita hidup di zaman teknologi, tapi kita harus bisa memfilterisasi mana yang baik, mana yang buruk. Yang baiknya kita ikuti dan yang buruknya kita tinggalkan. Jangan sampai terbawa arus ya, seperti itu. Oke. Setelah tadi kita mengetahui berbagai kasus pelanggaran HAM, maka hari ini seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa kalian harus bisa menganalisis berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Tadi kan faktor penyebabnya kita sudah tahu. Maka nanti lakukan kajian analisis. Silakan nanti kalian duduknya berkelompok. Ini sudah berkelompok ya? Karena sudah berkelompok. Nah, kita lihat di sini. Ternyata negara kita pernah mencatatkan sejarah mengenai kasus pelanggaran HAM. Kira-kira nih dari keempat ke lima gambar ini, kasus apa yang pernah terjadi di Indonesia tentang pelanggaran HAM? Ada Tanjung Priok. Ada Trisakti, kemudian Semanggi, apalagi penculikan aktivis, dan ini yang tidak kalah seru ya, ada kasus pembunuhan Munir dan juga Marsina. Silakan nanti kalian lakukan diskusi dengan kelompok ya mengenai kasus-kasus tersebut. Kelompok 1 mengenai kasus apa kemarin? Trisakti, kemudian kelompok 2 ada Semanggi, kelompok 2 Tanjung Priok, kelompok 3 dan seterusnya ya. Lalu bagaimana Bu? Nanti kalian silakan kerjakan di LKPD yang sudah Ibu susun ya. Tuangkan hasil analisis kalian. Kalau misalkan nanti kalian ingin menuangkannya dalam bentuk PowerPoint, boleh gitu ya. Atau hanya sekedar ditulis di analisisnya di LKPD ini juga tidak apa-apa ya. Ini silakan LKPD-nya boleh di ini dulu ya. Ini tolong ke kelompok itu ya. Tolong pada kelompok belakang. Oke. Pelajari apa itu HAM, kemudian makna HAM dan juga ciri-ciri dari HAM. Kira-kira adakah yang ingin memberikan Hak yang melekat pada diri seseorang, si haknya itu sudah ada pada sejak lahir ataupun belum lahir, dan hak tersebut harus dihormati oleh seluruh masyarakat maupun negara. Oke. Jadi HAM itu adalah hak kodrati yang sudah melekat pada diri manusia bahkan sebelum dia lahir ya. Berarti sejak di dalam kandungan. Ada yang ingin memberikan kira-kira bukti konkretnya seperti apa? Karena pada masa di dalam kandungan kan si bayi itu masih butuh nutrisi, kan itu termasuk hak untuk bayi tersebut. Bagaimana seorang ibu bisa melindungi janin yang ada dalam kandungannya meskipun dia belum lahir? Itu sebagai salah satu bukti atau wujud bahwa seorang manusia belum lahir pun tetap mendapatkan hak asasi manusia. Ciri dari HAM. Yang pertama, ciri-ciri dari HAM itu ada hakiki. Silakan ada yang ingin mencoba berpendapat. Masih ingat apa itu HAM yang bersifat hakiki? Kira-kira apa yang kalian pahami di minggu lalu
menurut buku yang saya baca, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang diatur dalam buku. Ada lagi yang ingin mencoba memberikan tanggapan? Oke, misalnya bagi Sungai Ham itu berperan sebagai acuan. Yang kedua ada faktor eksternal. Oke, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, ya, jawaban yang sudah kalian tadi simpulkan semuanya benar bahwa faktor bisa dari
dilakukan aparat ya. Namun saat melakukan angkutan petugas bisa disebut tidak petugas bisa disebut tidak melakukan alas kaki saat masalah ini membuat Analisis diskusi yang sudah kalian tuangkan tadi, silakan untuk dipresentasikan ke depan. Yang dibuat dalam silakan untuk memberikan tanggapan, komentar ataupun masukan terhadap kelompok yang sudah tampil, ya, mempersiapkan pertanyaan, ya, ataupun juga referensi materi untuk menambah kelompok yang sudah tampil. Silakan untuk kelompok 1 menyanyikan hasil analisis kajian. Laptopnya pakai perhatikan kelompok yang di depan sambil bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tragedi Trisakti. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Aulia Maulina, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rahma Sriandini, absen 30. Perkenalkan, nama saya Mia Milani, absen 19. Perkenalkan, nama saya Sajana Nabila Nurmawan, absen 36. Perkenalkan, nama saya Sani Istifania Nurmarini, absen 37. Perkenalkan, nama saya Sawa Amelia Rahayu, absen 32. Teman-teman sekalian, marilah kita simak penjabaran mengenai tragedi penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa. Lalu korban mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan cara apa? Lihatnya ke audiens. Lalu hak apa yang dilanggar pada kejadian ini? Hak yang dilanggar pada peristiwa ini adalah hak dalam kebebasan untuk berpendapat. Hak bebas berpendapat para mahasiswa dan rakyat yang direnggut oleh pemerintah Sila di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Sofia. Berpolitik pada zaman saat itu, Sofia. Jadi kesimpulannya yaitu tragedi ini memberikan kita pelajaran bahwa dalam berpolitik ini kita dapat bebas untuk berpendapat karena hal tersebut termasuk dari hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman latar belakang terjadinya kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984 berawal dari cekcok di antara pembina desa Babinsa dan warga. Saat itu Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernafaskan Pancasila. Ketika itu pemerintahan Orde Baru melarang orang itu tidak juga dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sersan 1 Hermanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa tidak melepas alas kaki saat masuk ke dalam masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat semua orang
yaitu Syarifuddin Rambe. Namun warga yang emosi memakan sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil Syarifuddin, Syafwan Ahmad dan warga yang diduga membakar motor yaitu Muhammad Nur ditangkap oleh kasus kejadian Tanjung Priok ini. Tanjung Priok berupa korban dan bahkan pengakuan dari masyarakat Tanjung Priok memperkirakan ada 400 orang yang terbunuh dalam tragedi tersebut. Yang kedua, hak atas keadilan karena hampir 169 warga sipil ditahan tanpa adanya surat perintah penahanan. Ini hal merupakan ketidakadilan di mana warga sipil mendapatkan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang ke hak untuk berpendapat. Karena para masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya mendapatkan penangkapan dan penahanan serta mendapatkan perlawanan dari para tentara yang bertugas. Yang keempat, hak merdeka karena mereka yang melakukan aksi demonstrasi tidak mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya. Hasil analisis kami tentang kerusuhan Tanjung Priok ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Contoh apa aja? Contoh hak merdeka. Jadi ingin menjawab pertanyaan dari Nistia. Contoh hak merdeka dari yang dilanggar dari kejadian kasus Tanjung Priok ini adalah seperti dalam aksi demonstrasi tersebut tidak mendapat kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya. Hal itu bisa terjadi karena tekanan dari tentara yang menekan para pendemo untuk tetap untuk tidak berdemo karena bisa dikatakan itu bisa merugikan pemerintah gitu. Begitu sekian bisa dimengerti. Satu lagi, mau ada yang ditanyain? Satu orang lagi. Saya mau bertanya, siapa orang yang terlibat dalam terjadinya kasus Tanjung Priok? Sebentar, orang terlibat tuh apa gitu? Kayak apanya yang terlibatnya tuh? Yang menyebabkan Main serwot aja masuk ke masjid itu gak pakai cekot sepatu. Nah, itu teh pas terjadi kerusuhan ada juga oknum tentara yang melakukan menyebarkan pamflet-pamflet anti pemerintah yang sehingga menyebabkan kayak si perusuh dari Tanjung Priok itu semakin membara gitu emosinya. Jadi namanya itu ada Jenderal Tonyo Rekso Darsono ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Orang tersebut menyebarkan pamflet-pamflet anti pemerintah untuk bisa dikatakan menurunkanlah Pak Soeharto gitu. Ya, silakan. Kalau untuk penyelesaian masalah ini bagaimana? Ini untuk penyelesaian dari masalah Tanjung Priok. Akibat dari kerusuhan tersebut, pemerintah mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan dilakukannya sidang subversi dan sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintah yang sah. Nah, serta menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang tadi disebutkan, yang menyebarkan pamflet anti pemerintah. Selain itu, tindakan dari sidang penyelesaian kasus kerusuhan Tanjung Priok ini juga dilakukan secara mediasi atau islah. Kalau nggak tahu islah itu cara perdamaian dalam agama Islam dalam mendamaikan dua kubu yang sedang bermasalah. Nah, hal ini diberlakukan karena sebagian oknum yang tadi ditangkap bisa mendapat kebebasan dari pengadilan tanpa ada vonis apapun, sehingga para orang-orang Tanjung Priok mengadakan mediasi dan juga islah. Tetapi mediasi dan islahnya juga ini tuh langsung panjang itu, kalau nggak salah sampai 2003 selesainya ini. Ya. Hasil akhirnya seperti apa? Jadi hasil akhirnya keseluruhannya Tanjung Priok ini awalnya dipicu dari permasalahan seorang Babinsa yang menerobos masuk ke militer Kodim, ke pangkalan militer Kodim. Awalnya masih berjalan lancar biasa saja, tetapi ada jenderal tadi yang menghasut para pengusuh dalam menyebarkan pamflet anti pemerintah,
sehingga terjadilah kerusuhan, terjadi saling baku tembak sehingga menghasilkan korban yang banyak sehingga sekitar 400 jiwa yang tewas. Nah, akhirnya akhir dari kerusuhan Tanjung Priok ini telah adanya tindakan sidang supervisi dan juga penghukuman terhadap oknum-oknum yang terjadi di kerusuhan Tanjung Priok tersebut. Tetapi ada juga yang bisa bebas dari vonis apapun dari Tanjung Priok tersebut. Mungkin cukupkan sekian ya. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita ambil mengenai kasus-kasus pelanggaran. Silakan Hana. Menurut saya dari hasil presentasi teman-teman tadi, ternyata masih terdapat banyak aparat penegak hukum yang melanggar HAM tersebut. Masih banyak ada. Kira-kira? Ya boleh, silakan. Mungkin ada hukum di Indonesia masih lemah karena nyatanya ada beberapa pelaku yang bisa terbebas dari hukuman. Oke, ternyata penegakan hukumnya itu belum sempurna ya. Meskipun instrumennya banyak, sudah ada aturan-aturan, tapi ketika tidak ditegakkan dengan baik, maka kasus-kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Kira-kira nih, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum dipahami? Sudah? Oke. Kalau sudah ditautkan di Google Classroom kalian, silakan nanti kalian tinggal di pelajari saja, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Batas pengumpulannya sampai dengan nanti malam ya. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian boleh silakan lakukan refleksi mengenai hasil pembelajaran hari ini. Ditanyakan, setelah kita mempelajari materi hari ini, apa komitmen kalian mengenai penegakan HAM ini? Apakah dari perilaku-perilaku pelanggaran HAM yang sudah kita pelajari hari ini menjadikan satu acuan untuk kita ikut melakukan pelanggaran atau seperti apa? Komitmen kalian seperti apa? Boleh Karena silakan. Perlu meningkatkan kesadaran diri kita untuk melaksanakan HAM. Oke, perlu meningkatkan HAM. Ada lagi yang lain? Boleh sambil dibaca. Tapi ingin ditunjukkan sekali bahwa hak dan kewajiban itu harus ditanami, tidak banyak terjadi. Oke, silakan lagi. Yang kedua. Jika kita sudah memiliki kesadaran HAM tersebut, sebaiknya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul ya. Jadi tadi nyambung ya. Kalau kata Aisyah kita harus dibekali dulu dengan pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu didapat? Dari bangku pendidikan. Khususnya di bangku sekolah seperti ini kita mendapatkan pendidikan akan HAM. Setelah kita mendapatkan pendidikan tentang HAM, kita memiliki pengetahuan ya. Lalu menurut pelatih betul. Setelah kita tahu ilmunya maka harus diaplikasikan. Jadi jangan hanya sekedar tahu saja ya. Kalian nilai ulangan tentang HAM-nya 100, tapi perilakunya tidak menjunjung HAM, itu tidak sukses ya dalam mendapatkan pendidikan HAM. Yang ketiga apa kira-kira? Oke. Yang ketiga ada hukum yang tegas. Semua itu harus dilaksanakan secara terintegrasi, semua pihak berperan dengan baik. Karena percuma jika ada aturan kalau tidak dijalankan dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Oke, betul. Jadi semuanya nyambung. Setelah kita memiliki pengetahuan, kita aplikasikan. Yang ketiga harus ditunjang dengan regulasi, kebijakan atau aturan. Ketika regulasi, kebijakan atau aturannya pun tidak ditegakkan dengan baik, maka kasus pelanggaran HAM akan terus terjadi. Jadi sepakat ya. Mulai hari ini kita sudah harus menanamkan kesadaran akan pentingnya HAM. Tidak ada lagi kasus pembulian di kelas, misalkan meledek nama, meledek apapun itu, ya sudah tidak boleh dilakukan lagi. Oke, untuk pertemuan ini karena tadi kalian sudah merasa cukup gitu ya, maksudnya materinya sudah bisa dipahami. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dari kalian. Minggu depan kita akan mencoba mempelajari bab baru tentang demokrasi. Jadi silakan nanti di rumah kalian bisa lakukan literasi baca dulu sebagai bahan pembelajaran minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran dari awal sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Ini langsung aja nih tadi sesudah ngajar ya Bu Ulfa ya, kita ngobrol dulu. Boleh Bu Ulfa, capek? Ya, lumayan capek Bu, menguras Oh tenaga iya, ya. udah ngajar tadi ya. Boleh minta waktu Bu Ulfa sekitar ya sebentar aja Ya, ngobrol ya. boleh Bu. Gimana Bu Ulfa refleksinya nih setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Saya lihat Bu Ulfa luar biasa tadi Perasaan saya setelah tadi melaksanakan proses pembelajaran dengan RPP yang sudah saya siapkan, tentunya ada beberapa hal yang membuat saya merasa senang gitu ya, karena ternyata ada bakat-bakat dari siswa-siswi kita yang tidak kita ketahui, sehingga ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya Bu, karena kalau kita hanya mengajar dengan metode yang ceramah saja, tentunya saya pernah merasakan bahwa siswa itu terlihat lesu gitu ya, udah banyak yang nguap dan lain sebagainya. Tapi dengan model pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi, wah ternyata siswa antusias gitu ya, dan tidak terasa jam KBM pun berakhir gitu ya, sehingga kita tadi kita bisa saksikan bersama ya Bu, siswa terlibat aktif gitu ya, sehingga dapat tereksplor gitu ya kemampuannya. Iya, saya juga Dan tadi saya- melihat itu Bu betul. Ulfa, betul. Siswa itu antusias ya. Gitu ya. Betul. Jadi saya pun gak terlalu capek gitu ya, karena kalau hanya guru saja yang teacher centris ya saya capek. Tapi tadi mah siswa lebih tereksplor gitu ya. Siswanya Bu ya emang yang banyak belajar ya Bu ya. Gitu ya, banyak berargumen dan lain Iya. sebagainya. Ya, berdasarkan catatan saya juga saya mencatat itu Bu Ulfa, proses pembelajaran begitu dinamis tadi. Iya, betul. Luar biasa. Jadi learning is fun, teh bener ya Bu Ulfa ya. Gitu. Kemudian ada kendala nggak Bu ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Kendalanya Bisa ada dirasa? gitu ya, karena sebetulnya kalau PJBL atau PBL itu kan tidak bisa beres dalam satu kali tatap muka gitu ya, perlu ada 2 sampai 3 4 kali gitu ya. Tapi tadi karena untuk awalan sehingga saya rasa cukup efektif gitu ya. Cuma mungkin kedepannya perlu diantisipasi lagi untuk waktunya gitu ya. Untuk waktu harus lebih di ini lagi. Sehingga tadi kan tidak bisa tampil semua siswa. Oh iya ya. betul, karena keterbatasan waktu ya Bu Ulfa gitu ya. Mulai dari siswa kan harus menganalisis dulu, membuat konten dan lain sebagainya. Iya. Tadi kendala yang Bu Ulfa sampaikan terkait manajemen waktu, berarti apa itu solusinya Bu Ulfa yang akan dilaksanakan untuk siswa yang tidak sempat tampil tadi? Nah, untuk siswa yang tidak sempat tampil, tentunya di pertemuan berikutnya dia kebagian lagi untuk ditampilkan lagi, gitu ya. gitu ya. Mungkin bisa menggunakan fitur daring kali, dikirimkan di GCR mungkin bisa seperti itu gak kira-kira Bu Ulfa? Bisa, cuma kan karena kita mengharapkan adanya komunikasi dari masing-masing kelompok, gitu, akan iya, lebih iya. enak ketika Kalau di kelas luring ya, gitu ya. Kalau Bu Ulfa luring ya. lebih terasa gitu sensasi gitu ya. Ada komunikasi ya dengan Betul. peserta lainnya ya Bu Ulfa ya. Oh iya, bagus. Kemudian ininya Bu Ulfa, kalau rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu Ulfa ke depan? Ya setelah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ulfa punya rencana untuk proses pembelajaran berikutnya mungkin, atau apa yang ingin disampaikan kepada rekan sejawat, mungkin berbagi cerita mungkin gitu. Kedepannya tentunya saya ingin lebih mengasah dan lebih mengembangkan lagi bagaimana supaya pembelajaran berdiferensiasi ini lebih maksimal gitu ya. Tentunya saya harus lebih mencari lagi bagaimana strategi media, jangan menggunakan media yang sudah saya gunakan gitu ya. Tentunya metodenya pun harus saya rubah lagi supaya nanti anak tidak jenuh gitu ya. Meskipun misalkan dengan model yang PBL dan PJBL itu tidak apa-apa, tapi tetap kita harus menggunakan metode dan media yang bervariasi untuk ke depan gitu ya, sehingga anak-anak lebih lebih termotivasi lagi ya mungkin. Gitu ya, dan Oh Ibu luar biasa, Ibu menginspirasi sekali. Ini kalau disampaikan oleh ke guru-guru yang lain akan sangat bagus banget Bu ya. Ibu semangat banget. Ya. Ada ini nggak Bu? Misalnya komunitas belajar di sekolah yang bisa Ibu sharing pengalaman Ibu ini yang barusan Ibu sampaikan itu. Ya baiknya harusnya ada ya Bu ya. Oh, jadi iya. nanti bisa di-share ke Di-share kan teman-teman ya ke teman-teman bisa ya. biar lebih ini lagi. Minimal
atau MGMP ya Bu ya? Nah, Oh iya, luar biasa. Nanti semoga para guru semua mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun Ya. masih proses ya Bu Iya ya. betul. Dari pembicaraan kita ini ya Bu ya, setelah dari mulai pas pra tadi ya Bu ya, pra observasi, kemudian Ibu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, lalu pembicaraan kita saat setelah observasi ini. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Boleh berbagi sedikit? Yang saya rasakan Ya. ternyata gitu ya. Iya, perasaannya tentunya karena kan kalau ngajar kita tiap hari juga ngajar, itu udah Betul, biasa betul. gitu ya. Tapi ketika saya ngajar dan diobservasi gitu ya, seolah-olah saya sedang diuji kembali gitu ya, kayak seorang mahasiswa yang PPL. Tapi ini menjadi pemacu bagi saya bahwa tentunya mau diobservasi atau tidak, bahwa peserta didik kita adalah siswa-siswi yang harus kita layani dengan maksimal gitu ya. Sehingga perasaan saya ketika tadi diobservasi, wah saya harus lebih baik lagi nih dalam mengajar gitu ya, dan tentunya masukan-masukan dari Ibu pun sebagai seorang observer menjadi masukan yang luar biasa gitu ya untuk perbaikan mengajar saya. Sebetulnya selama percakapan saya tidak memberikan apapun segala sesuatu itu yang disampaikan oleh Bu Ulfa, dan mungkin hanya digali saja gitu. Iya. Dan saya menggarisbawahi Bu Ulfa, proses pembelajaran yang dilaksanakan sudah sangat baik ya. Bu Ulfa sudah bisa mengakomodir pembelajaran, siswa juga aktif, dan tadi student centernya tercapai ya Bu Ulfa ya, sesuai dengan tujuan yang disampaikan di percakapan tadi ya. Mungkin itu saja ya Bu Ulfa ya. Terima kasih banyak Bu Ulfa atas kesediaannya diobservasi oleh saya. Ya. Iya, assalamualaikum.